Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Meskipun kita masih melakukan ibadah online, percayalah kuasanya tidak berkurang, hadiratnya tidak berkurang. Mari miliki hati yang haus mengaparkan Tuhan. Siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu yang sempurna, atas kesetiaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah online bersama-sama. Pagi hari ini satu kerinduan kami, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Karena kami tahu saat kami berjumpa dengan Engkau, hidup kami tidak pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala kemuliaan, pujian, penyembahan, pengagungan kami bagi Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pengagungan-Mu di hadapan Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya bagi anak domba Allah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Mari serukan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Sekali lagi sama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory bagi Yesus. Glory bagi anak domba Allah yang duduk di tahta. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi dengan sepenuh hati, lebih sungguh-sungguh serukan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib besar. Haleluya, tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar sampai selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatannya ajaib. Tiada seperti Allah kita, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Mari nyatakan kebesaran Tuhan dengan penyembahanmu pagi ini. Biarkan dia disenangkan oleh penyembahan kita. Sekali lagi dengan ucapan syukur, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari lihat, kita punya Allah yang besar, yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Kami pun bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha besar. Kami menyembah Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari nyanyikan syukur dan bersukacita. Haleluya. Sebab nyata kasih-Nya kepadamu dan saya. Sebab itu dengan sukacita, mari nyanyikan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbaik. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, amin, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, haleluya, di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Mari lebih bersukacita, bersorak-sorai, karena kebaikannya dalam hidup kita itu nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbaik. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Dia tetap setia menjaga kita. Haleluya. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau
Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih setianya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Nyata di setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Mari terus kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan. Berjalan dengan Engkau. Karena kami tahu betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Kami boleh gagal berulang kali. Tetapi Engkau tidak mungkin gagal. Dan Engkau tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Kerjakan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap ku sembah Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Allah di hidup. Tidak ada yang lain selain Yesus seumur hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya. Apapun yang terjadi, Dia tetap Allah. Dia yang pegang kendali. Tidak ada satupun yang gagal dalam hidup kita. Sebab Dia Allah sampai kapanpun. Haleluya Yesus. Mari angkat hatimu. Mari sembah Tuhan. Mari pagi ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin Yesus. Mari nyanyikan dari awal dengan kehausan akan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
Tuhan segalanya. Bukankah Dia Alfa dan Omega? Mari percaya, Dia pegang kendali. Tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Engkau. Mari sembah Tuhan. Mari angkat hatimu pagi ini. Biarkan hadirat-Nya memperbaharui tubuh, jiwa, dan roh. Biar segala kelelahanmu disegarkan pagi ini. Sebab Tuhan baik, sebab Dia mengasihi engkau. Mari sembah Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh. Mari serukan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Kami menyembah-Mu pagi ini, berlutut di hadapan-Mu, menyembah Allah yang benar, yang hidup, mempercayakan hidup kami kepada Allah yang benar. Biar Roh Kudus menjamah kita pagi ini. Ada aliran surga yang baru, menyembuhkan, menyegarkan, memberikan kekuatan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis, yang dahsyat. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Apapun boleh bergoncang, tetapi Dia Allah tidak akan tergoyahkan. Haleluya. Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, ya Ralawase. Haleluya, ya Ralawasya, Karalabo, ya Ralawase. Hinaralawasi, Kinalango. Himarama, ya Ralawasya, Karalamusi, Kiralama, ya Ralambo. Karama, ya Ralamasi, Kinalango. Oh, Syakaralama, ya Karama, ya Ralamasi, Hikarama, ya Ralambo. Kami tetap menyembah Engkau karena kami percaya Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak disembah. Berikan kami anugerah-Mu melewati hari demi hari Tuhan, sampai pada kesudahannya sesuai dengan janji-Mu Engkau Immanuel menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman.
sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami, Roh Kudus, buka setiap telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan pagi ini setiap umat-Mu mendapatkan rema yang daripadamu, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, dan berbicara kepada kami. Urapi kami Tuhan, ubahkan hidup kami semakin hari semakin seperti Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi tanah yang baik, ditaburi benih firman-Mu, berbuah-buah di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkuat di dalam berhari-hari, semakin hari semakin kuat tertanam dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan, penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dengan saya. Dan pada hari ini saudaraku, Anda melihat saya mungkin juga terkagum-kagum ya, karena saya gondrong hari ini, tidak berani potong saudara, jadi ini gondrong. Tetapi biarlah semuanya ini menjadi berkat buat kita, karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan segala sesuatu itu menjadi berkat buat kita. Mari saudaraku, sebelum firman Tuhan kita perdengarkan, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat nyawa yang masih melekat pada tubuh ini. Artinya Engkau masih memberi kesempatan kepada kami anak-anak-Mu. Hidup yang tidak baik, Engkau akan jadikan baik. Hidup yang baik, Engkau jadikan lebih baik. Hidup yang lebih baik, Engkau jadikan kudus dan sempurna menjelang kedatangan-Mu kelak ke dalam dunia ini. Pagi ini ya Bapa, kami rindu mendengar sabda-Mu. Mari urapilah kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti tentang ketetapan-ketetapan-Mu dan boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari senantiasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami panjatkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema sabda Allah pada minggu pagi ini saya beri judul, Ia sedang memperlengkapimu. Terambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Mari jika di sebelah kanan kiri saudara ada Alkitab, ada HP suci, tablet suci, mari dibuka. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dalam bahasa Jawanya dikatakan demikian. Dene Gusti Allah sumbering kasak kehe sing rahmat, kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Sang Kristus marang kamulyane kang langgeng, bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sakwise kowe padha nandhang sangsara sawetara mangsa. Berbahagialah setiap saudara yang mendengar sabda Allah ini dan yang bersedia menyimpan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, serta yang bersedia mempraktekkan di dalam kehidupannya hari lepas hari senantiasa. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita hidup di era pandemi COVID-19 yang membuat dunia dalam keadaan terguncang total. Semua sisi kehidupan terancam kehancuran. Sekolah-sekolah ditutup, mal ditutup, perkantoran-perkantoran tutup, transportasi juga tidak lancar. Bahkan kalau saudara mau pergi ke suatu daerah, kampung-kampung juga tertutup. Akhirnya kita harus cari jalan tikus yang lain. Ini semua menyulitkan saudaraku yang kekasih. Bahkan kalau saya boleh bersaksi saudaraku yang kekasih, keadaan di era pandemi COVID-19 ini saudara, dua anak saya, ya Olga dan Ade, itu dua-duanya resign dari Honda Cendrawasih, saudara. Apa akibatnya? Ya otomatis dua anak ini pada bulan Maret menerima surat PHK
sekarang menganggur di rumah saja, ya sudah pasti ya saudara, mereka 2, punya anak 2, itu jadi beban keluarga. Ini semua merupakan kesulitan. Tetapi saya percaya saudara, ketika ada penderitaan yang sawetara waktu ini saudara, itu pasti ini ada caranya Tuhan sedang memperlengkapi kita. Inilah yang menjadi modal dasar saya di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Saya sudah mengalami saudara, 3 bulan bukan waktu yang pendek. Selama 3 bulan ini kita berdoa. Dan ternyata benar saudaraku yang kekasih. Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Mendengar seruan anak-anaknya yang sedang di dalam sengsara. Bulan Juli kemarin, ya, artinya 4 bulan setelah anak kami menganggur, ternyata dapat panggilan dari Honda di Pekalongan. Ini dahsyat saudara, banyak orang tidak mungkin bisa terima itu. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini banyak orang yang di PHK, tetapi justru anak saya dipanggil di Honda Pekalongan menerima pekerjaan. Dan yang dahsyat lagi, baru bulan Agustus kemarin saudaraku, anak kami Vidi ini mendapatkan sebuah mobil Honda kembali. Aku siap bilang luar biasa, terima kasih Tuhan. Tuhan mendengarkan doaku. 4 bulan saudara kami berdoa. Untuk itu saya mau katakan demikian. Kesengsaraan yang sebentar ini, sawetara wangsa ini, mari saudaraku tetap berdoa. Jangan putus-putusnya berdoa. Apapun masalahmu saat ini. Mungkin saat-saat ini penderitaan kita adalah sakit penyakit kita yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin kerinduan kita kepada anak kita yang tidak bisa ditemuin mungkin. Ya, rindu itu juga sakit loh saudara. Seperti ibu kami yang ada di Salatiga. Merindukan supaya bisa datang. Lebaran bisa datang, bisa ketemu. Tapi karena tidak diperkenankan ya di daerah Suro sana ditutup total saudara, akhirnya kita tidak bisa bertemu. Kemarin akhirnya anak saya yang juga rindu, cucu-cucunya juga rindu, akhirnya bertemu di pintu tol saudaraku ya, untuk bisa bertemu sebentar, say hello, dapat pisang, dapat beras, itu semua saudaraku. Ibunya ini demikian mengasihi, demikian pula kami sebetulnya mengasihi. Tetapi kalau kerinduan ini tidak terobati saudaraku, ini bisa stres loh saudara. Ya. Tetapi puji Tuhan, kemarin di pintu tol kita boleh bisa bertemu walaupun hanya sekejap saja. Saudaraku yang kekasih, saat ini apa problema yang ada padamu? Kemungkinan saudara sakit penyakitmu, kemungkinan karena di PHK, atau kemungkinan oleh kerinduan saudara, kenapa kok COVID ini tidak berhenti-berhenti ya, tidak segera berhenti. Saya mau katakan demikian, ini adalah cara Allah menguji imanmu. Ini adalah cara Allah sedang memurnikan iman percayamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini, mari saya yakinkan kepada saudara bahwa ini adalah cara Allah memurnikan iman percayamu. Amin. Lihat bangsa Israel masuk dalam kesengsaraan hebat selama 40 tahun. Kemarin juga sudah dikhotbahkan oleh Pastor Aris saudara. Masuk di dalam masa pencobaan selama 40 tahun ini bukan masa yang sedikit saudara. Tetapi itu lama masuk di dalam penderitaan. Nah saudara, dahulu bahwa ini memang cara Allah. Sadari ini memang caranya Allah untuk memurnikan iman percayamu. Katakan amin. Yang tadinya tidak pernah berdoa, sekarang suka berdoa. Yang tadinya tidak pernah membaca Alkitab, sekarang mulai baca Alkitab walaupun bolong-bolong ya saudaraku. Yang tadinya tak pernah memuji-muji Tuhan, sekarang mulai memuji-muji Tuhan. Ya sambil goreng apa saja, ya sambil dioncal-oncal kayak begitu, ya memuji Tuhan. Ada sukacita luar biasa, telur dioncal ke atas, orang balik tiba neng lemah, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Ya dioncal ke boleh, tetapi harus jatuh kepada tempat yang tepat. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan, perhatikan, melengkapimu,
meneguhkanmu, menguatkanmu, dan akhirnya akan mengokohkan kamu. Tetapi ada catatannya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderita seketika lamanya seperti tadi kesaksian saya, ternyata 4 bulan menunggunya, baru dapat pekerjaan di Pekalongan. Dene Gusti Allah sumbering sakehe sing rahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Sang Kristus. Marang kamulyan kang langgeng bakal pertama nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sakwise kowe padha nandang sangsara sawetara mangsa. Saudaraku yang kekasih, kita sedang berada dalam keadaan menderita seketika lamanya, nandang sangsara sawetara mangsa. Dunia juga sedang menangis, bukan hanya saudara saja, semua seisi dunia ini sedang menangis. Tolong ya saudaraku yang kekasih, jangan pernah tanya lagi dah kepada cerdik pandai, jangan pernah tanya lagi kepada ilmuwan, jangan pernah tanya lagi kepada orang pinter yang tidak pernah sekolah, saudaraku. Apalagi saudara tanyanya kepada dukun, saudara. Kapan yo pandemi iki sirna saka bumi Indonesia? Mereka akan memberikan jawaban yang menyenangkan, padahal belum tentu seperti itu. Era ini bukan masa tanya, saudara, pada kekuatan manusia. Jangan andalkan manusia, saudara, tapi mari tanyakan itu kepada firman Allah dengan membuka Alkitab, membaca sadalnya. Amin, saudara. Firmannya kan jelas-jelas cetha welo-welo, saudaraku. Di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Kalau boleh saya bahasakan sehari-hari seperti ini loh saudara. Kita ini dipanggil, diajak melihat, diajak merasakan kemuliaannya yang kekal. Katakan amin. Kita dipanggil, diajak melihat, diajak merasakan kemuliaannya yang kekal. Tetapi saudaraku, untuk menikmati tempat kudusnya Tuhan, tentunya kita harus kudus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16b, di sana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita semua masuk perapian. Ya, kita masuk di dalam kesengsaraan. Ya, semua kita masuk di dalam penderitaan. Seperti emas yang dimurnikan dalam dapur api. Kesengsaraan yang seketika lamanya ini, sangsara sawetara mangsa ini, ia sedang memperlengkapi engkau. Ia sedang melatih otot-otot rohanimu. Seperti Yusuf mengalami berbagai-bagai ujian. Allah sedang memperlengkapi Yesus. Ia dibenci kakak-kakaknya tetapi ia diam. Ia dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Ia diam. Bahkan ia dijual kepada budak, menjadi budak. Ia diam. Inilah ujiannya bagi Yusuf. Lalu yang terakhir, setelah ia dibeli, masuk ke istana, justru dikhianati oleh istri Potifar. Dan akhirnya ia masuk di dalam penjara. Saudaraku yang kekasih, tahukah engkau happy ending yang luar biasa dari Yusuf? Boleh ada 6 ujian yang harus ia terima saat itu. Kakak-kakaknya membencinya, dilebokno jero sumur, didol sebagai budak, bahkan dikhianati istrinya Potifar. Lalu dimasukkan di dalam penjara. Engkau tahu? Di dalam penjara karena ada penyertaan Allah, justru Yusuf ini menjadi berkat buat orang-orang penjara. Saudara tahu kalau di dalam penjara itu saudara, ada orang baru masuk, itu mesti digibal saudaraku. Hartanya mesti dienteki, tetapi beda. Ketika Yusuf yang penuh urapan Roh Kudus, bukan seperti itu. Justru para tahanan yang lainnya tunduk kepada Yusuf. Sehingga penjaga penjara itu semuanya pasrah kepada Yusuf untuk mengatasi orang-orang yang ada di dalam penjara. Ini dahsyat saudara, bukan main-main saudara. Siapa saudara dan saya? Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau menjadi orang yang dahsyat, yang orang luar biasa. Relakan ujian yang saat ini masuk kepadamu. Engkau sedang menderita.
relakan itu di dalam penderitaan, karena Tuhan telah mempersiapkan jalan keluar. Ia memperlengkapimu, Ia menguatkanmu, Ia mengokohkan kamu. Tetapi saudara, mari saya ajak satu ayat yang luar biasa. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-48. Di sana dikatakan demikian. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Coba perhatikan, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Di dalam bahasa Jawanya luar biasa saudara. Iku koyok wong kang ngedekake omah. Wong iku gawe kedukan kang jero sarta pondasine kapasang ana ing watu karang. Bareng ana banjir lan banjir mau nerjang omah iku ora bakal hoyak, ora bakal gonjing, amarga santoso banget. Artinya bakoh banget. Saudaraku, kokoh dan bakoh itu berbeda. Ketika bakoh itu lebih daripada kokoh. Kalau orang bilang, wah sepatunya bakoh banget, itu luar biasa saudara kokohnya. Apalagi kalau saudara itu dibangun, iman percayamu itu dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, engkau menjadi orang yang kokoh. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, kesimpulan, dalam keadaan menderita seketika, wonten sangsara sawetara wektu, Allah bertujuan, perhatikan, memperlengkapi. Allah bertujuan melatih rohanimu masuk dalam perapian untuk dimurnikan, bukan untuk menghancurkan saudara. Ia sedang meneguhkanmu, Ia sedang menguatkanmu. Pada akhirnya kami mengerti bahwa untuk iman yang kokoh, kagem iman kang bakoh, yakni melandaskan iman kita pada batu karang yang teguh, yakni Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, terima kasih buat sabdamu pagi ini. Engkau telah menyadarkan kami kalau saat ini kami ada di masa pandemi COVID-19. Itu adalah caramu ya Allah di dalam melatih otot-otot iman percaya kami. Engkau sedang bertindak memperlengkapi, meneguhkan dan menguatkan agar kami didapati pada akhirnya iman-iman yang kokoh. Terima kasih Bapa, Engkau telah memperlengkapi umat-Mu, umat-umat ketebusan-Mu. Mari Bapa beri kekuatan kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Jemaat Geraha Karismata yang kami kasihi, kami percaya saudara-saudari terberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Sebentar lagi kita akan memberi persembahan dan juga mendengarkan pengumuman sepekan Geraha Karismata minggu ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau beri hati kami untuk memberi, karena Engkau pun sudah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur atas berkat-Mu yang besar ini. Amin. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau scan QR Code yang tertera di layar kaca saudara-saudari. Anda bisa memberikan keterangan jika itu persembahan ataupun perpuluhan, serta lain-lainnya. Minggu ini Joy Kids akan dialihkan kepada YouTube channel Superbook. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan memberikan tayangan kepada anak Anda di channel Superbook Indonesia. Jangan lupa dokumentasikan kegiatan ibadah anak Anda. Juga tak lupa kami mengingatkan untuk pemuritan dan komsel di pertengahan minggu ini. Silahkan bergabung yang belum bergabung. Kami ingin kita semua Jemaat Geraha Karismata tetap bersekutu walau dalam masa pandemi ini. Hubungi Ketua Komsel jika ada keluhan atau hambatan
yang membuat kita tidak bisa bertemu secara online. Juga ada kelas baru, silahkan menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Minggu depan ada perjamuan kudus. Silahkan Bapak Ibu menghubungi Ketua Komsel atau bisa datang langsung ke gereja untuk mengambil perjamuan kudus yang telah disiapkan di waktu jam kerja gereja. Demikian info sepekan GPPK Graha Karismata. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh menerima sabdamu, dan saat ini kami mohon kepadamu, Engkau memberkati jemaat-jemaat yang ada di Graha Karismata saat ini Tuhan. Mereka yang sedang mengalami buntu jalan, Engkau bukakan jalan. Yang sedang sakit, Engkau berikan pemulihan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik kembali. Kami berdoa pula buat keluarga Bapak Ibu Hernanto yang saat ini telah Engkau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Terima kasih Bapa, Engkau baik sungguh dan sangat baik. Terpujilah namamu buat selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput orang-orang yang dibenarkannya dan yang dikasihinya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami panjatkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa hari Minggu depan.